warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslinda Tambunan. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar IPS di SD, yang dimana saya akan menjelaskan tentang bahan ajar yang dapat digunakan di dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, yang dimana saya memilih modul pembelajaran. Masuklah kita pada pembahasan pertama, yaitu pengertian modul pembelajaran. Modul pembelajaran adalah bahan ajar tertulis yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk membantu siswa belajar secara mandiri. Di dalam modul sudah terdapat tujuan, materi, contoh, latihan, dan evaluasi. Dalam konteks pembelajaran IPS di SD, modul pembelajaran berisi materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan sosial, seperti lingkungan sekitar, kegiatan ekonomi, keragaman budaya, dan sejarah sederhana. Modul dirancang secara bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh siswa, serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Modul juga sering disebut sebagai bahan ajar self-instruksional, karena siswa dapat belajar mandiri tanpa harus selalu bergantung pada penjelasan dari guru. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan. Yang kedua, kelebihan modul pembelajaran IPS SD. Modul pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, terutama jika digunakan dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, mendukung pembelajaran mandiri. Dengan adanya modul, siswa dapat belajar sendiri di rumah ataupun di sekolah. Hal ini sangat membantu siswa untuk mengulang materi yang belum dipahami. Yang kedua, materi disusun secara runtut dan terarah. Dalam modul IPS, materi biasanya disusun dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Misalnya, mulai dari lingkungan rumah, kemudian lingkungan sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, memudahkan guru di dalam mengajar. Guru tidak perlu menjelaskan materi dari awal secara panjang lebar karena materi sudah tersedia di dalam modul. Guru bisa lebih fokus pada diskusi dan pemahaman materinya. Yang keempat, fleksibel dan praktis. Modul bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Siswa bisa membacanya di rumah saat jam kosong atau ketika pembelajaran daring. Yang terakhir, meningkatkan tanggung jawab belajar siswa. Dengan modul, siswa dilatih untuk membaca, memahami, dan mengerjakan tugas secara mandiri, sehingga sikap disiplin dan tanggung jawab akan terbentuk. Pembahasan selanjutnya yaitu kelemahan modul pembelajaran pada siswa sekolah dasar. Meskipun memiliki banyak kelebihan, modul pembelajaran juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, kurang interaktif. Modul umumnya berbentuk teks dan gambar, sehingga interaksi langsung antara guru dan siswa menjadi terbatas jika tidak didukung dengan metode lain. Yang kedua, berpotensi membosankan bagi siswa. Karena di dalam siswa sekolah dasar, jika modul terlalu banyak tulisan dan minim gambar atau aktivitas, siswa bisa cepat merasa jenuh, sehingga dapat membuat siswa merasa bosan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, rawan kesalahpahaman materi. Siswa sekolah dasar bisa salah memahami isi modul jika bahasanya kurang sederhana atau tidak dijelaskan kembali oleh guru. Apabila kita tidak menjelaskan kembali tentang isi dari modul kita, maka siswa ini dapat bingung bagaimana dengan isi modul yang kita sudah rancang itu. Yang keempat, sangat bergantung pada kemampuan membaca siswa. Bagi siswa yang kemampuan literasinya masih rendah, penggunaan modul perlu pendampingan lebih dari guru dan orang tua. Sehingga kita sebagai calon pendidik ataupun pembuat modul harus menyesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Sebagai kesimpulan, modul pembelajaran merupakan bahan ajar yang efektif dalam pembelajaran IPS di SD karena membantu siswa belajar secara mandiri dan terarah. Namun, perlu tetap didukung dengan penjelasan guru
media visual, dan aktivitas menarik lainnya, agar pembelajaran dapat lebih menyenangkan. Demikian penjelasan mengenai bahan ajar SD berupa modul pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada salah ucap ataupun salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.